Sensasi baru, nikmati waktu. Bang, Siap. sekarang kan lagi rame soal ras-rasan ya. Iya. Tiba-tiba aja rame gitu, ya kan? Tiba-tiba aja orang pada ngomongin soal ya ras, tahu kan? Kemarin sempet ini kalau kita duduk jauhan nggak apa-apa kan? Kita lepas. Iya, barusan saya mau nanya nih. Mau bang, Boleh buka apa enggak? boleh buka. Jauh-jauhan kita ini segini 1,5 meter ada kali. Iya, sekarang kan lagi Yang rame namanya soal YouTube distancing. YouTube distancing, oke. Lagi rame banget soal ham-haman, ras-rasan kan? Rasisme. Rasisme. Kemarin aku lihat abang juga ngobrol sama Bang Natalius juga. Aku juga sempat ngobrol sama Bang Natalius juga di sini gitu. Itu kan lumayan menguras tenaga juga gitu kan. Kita lagi berusaha untuk sembuh, menyembuhkan negeri ini dari COVID, terus ada yang kayak beginian. Emang ras-rasan, ya maksudnya rasisme di Indonesia itu lagi kalau ada sedikit meletup tik langsung zzz, kayak gitu ya. Udah kayak gitu ya emang di kita. Nih, kayak gini nih. Kemarin kan kita udah tahu bahwa Abu Janda akhirnya diperiksa polisi lumayan lama juga tuh, katanya 12 jam soal dugaan rasis ke Pigai gitu kan. Di situ dia mengatakan soal yang evolusi itu, ya kan? Itu kata itu masuk ke rasisme. Kalau saya kan begini, waktu dia mengupload foto, terus dia bilang dengan gambarnya Natalius Pigai, terus pakai kalimat bahwa apakah kamu sudah selesai berevolusi. Saya juga ngelihat wawancaranya dia juga yang dia bilang itu evolusi otak lah apa segala macam. Tapi begini loh, dalam bahasa itu ada misalnya pemaknaan kata-kata. Kata-kata itu dilihat sebagai simbol. Dan itu dalam ilmu pengetahuan di bidang saya bukan ahli soal bahasa ya. Disclaimer dulu saya nih. Tapi saya pernah tahu misalnya kayak semacam ilmu semiotika gitu ya, atau misalnya dalam sisi dari sisi sastra atau dari kebebasan berekspresi atau isu-isu ekspresi, saya juga di bidang dalam konteks HAM gitu. Itu memunculkan persepsi. Kata-kata itu dilekatkan dengan gambar, ya kan? Itu bisa diuji persepsi dan nanti juga dilihat dalam soal konteksnya. Gitu. Nah itu semua rangkaian itu. Jadi kita tidak bisa hanya satu kata itu aja mendengarkan pembelaannya si siapapun orangnya ya, atau si inisial AJ ini. Ketika rame seperti ini baru dia klarifikasi. Kalau dia mau klarifikasi atau dia punya makna, mestinya melekat juga ketika dia upload gambar itu dan kalimat apakah kamu sudah selesai berevolusi. Nah jadi itu semua terbuka dan harus diuji. Dalam ilmu hukum, terutama hukum pidana, itu ada lagi namanya niat atau motif. Dan itu biasanya dibungkus lewat konteksnya. Ketika dia mengupload itu dalam soal apa. Kalau saya boleh menafsirkan konteksnya, kan waktu itu ketika Natalius Pigai aktif berbicara, mempertanyakan atau mengkritik negara dalam menyikapi soal terbunuhnya 6 orang anak FPI itu. Dan diserangnya dengan isu rasismenya. Jadi atau diserang dengan ya candaan soal, bukan candaan tapi statement-statement soal sudah berevolusi. Disandingkan juga dengan gambar-gambar gitu kan. Disandingkan juga dengan gambar gorila oleh siapa satu lagi tuh yang namanya agak susah tuh. Perlu disebutin ya? Nggak usah. Nggak usah. Nah jadi itu peristiwanya. Nah yang saya mau respon Indi tadi itu dalam soal rasisme. Rasisme ini sebetulnya satu problem sosial yang dia berpotensi tervisualkan dalam bentuk kejahatan, atau bisa juga tervisualkan memang dalam bentuk kejahatan, punya sejarah panjang. Gitu. Jadi memang ketika manusia gagal menyelesaikan perbedaan yang objektif dengan cara yang objektif juga, maka manusia akan menyerang person. Lawan dari dirinya atau kelompoknya yang berbeda.
Nah itu yang sekarang banyak disebut sebagai politik identitas. Oke. Jadi ketika misalnya kita berdebat dengan penguasa, penguasa itu punya pendukung-pendukungnya, yang ada yang mau mengaku sebagai pendukung, tapi Buzzer, kita sebut saja buzzer. ada juga yang nggak mau ngaku sebagai buzzer, Oke. ya kan, buzzer online maupun buzzer offline. Nah ketika kita berdebat, misalnya capaian Jokowi, efektivitas dari kebijakan Jokowi, respon baliknya itu bukan dalam soal menguji angka, kualitas, Menguji konten lah ya. bukan menguji konten. Saya juga bertemu, bahkan teman-teman saya juga ada yang di sana yang cukup cerdas berdebatnya gitu. Dan nanti kalau udah nggak ada kamera atau nggak ada rekaman suara, baru mereka agak ngaku-ngaku gitu. Tetapi juga ada buzzer-buzzer online maupun offline yang menyerangnya identitas. Karena nggak tahu lagi mau berdebat lewat apa lagi gitu ya. Termasuk kelompok yang kritis juga begitu banyak saya lihat, terutama dalam pembelahan antara cebong dengan kampret gitu ya. Iya. Yang sini nuduh nuduh ke sininya Islam garis keras, intoleran, yang sini nuduhnya komunis gitu. Padahal perdebatan identitas tadi, tuduhan-tuduhan tadi itu harus diuji kan. Waktu kita berseteru ini gara-gara apa sih? Jangan-jangan gara-gara bantal. Bantalnya dibuat oleh negara, kurang empuk, ya Anda diskusi standar empuknya seperti apa. Nah hal-hal ini nggak kejadian, tetapi dia karena nggak kuat pada perdebatan soal kontennya, masuknya Menyeranglah pada fisik. soal identitas. Nah rasisme itu banyak digunakan dalam banyak kasus-kasus. Itu satu. Yang kedua memang ada bakat juga di Indonesia yang plural seperti Betul, ini. plural banget. Kita ini plural dari sisi keyakinan, Betul. asal usul wilayah atau asal muasal. Lalu dari Suku, gaya bahasa di lapangan hari-harian. Lalu juga kita kan senang dengan kaya miskin gitu ya kan. Warna kulit juga beda-beda Warna dikit kulit, lah ya. makanya obat pemutih laku gitu ya kan. Nah jadi memang ada persepsi-persepsi yang dipelihara Oke. di tengah keberagaman ini.